Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa' tamar. Qamh gandum, tamar korma, qamh gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering. Aqid susu kambing ditampung di talam tipis jemur. Kita menyebutnya mentega atau keju kering. Nah, 4 itulah makanan pokok orang Makkah Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustadz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, urang awak bana. Belanja Pak Ustaz, itu langganan saya beli beras. Pak, bare, merek apa Ustaz? Kulolawi. Beli 3 karung, masukkan ke plastik. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat 1 sok 4 mud, 1 mud 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Tidak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak bareng. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil. Maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin. Mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang. Sudah dikumpulnya 2 kilo setengah. Itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit, duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, banyak-banyak istighfar lah. Ingin bertanya, saya mendengarkan video Buya tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi saya masih bingung Buya pembayaran zakat fitrah dengan uang. Karena biasanya saya membayar zakat fitrah dengan beras. Mohon jawabannya Buya tentang penjelasan bayar zakat dengan uang. Syukran. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan 1 sok. 1 sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud, 4 kali mud. Kalau mud 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2 kilo, 4 sampai 2 kilo 8. Antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang. Dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian itu memperkenankan dengan tegas beliau tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa. Gimana kalau diganti oleh
dengan uang. Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Malik Hanafi, maka nggak usah ragu jika ingin menggunakannya, ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya karena harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama-ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada dua misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya. Bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok, kalau zabib setengah sok, 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka, ya bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang satu sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib. Zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan. Mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka satu sok. Baik, satu sok dengan separuh sok. Kalau satu sok di dalam madhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6. Antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i, kemudian ngikut madhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh. Nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas. Pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi, sudahlah. Para asatid mohon dipermudahlah, apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah. Selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja, jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh-boleh saja. Dalam madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i, dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Baik, itu saja, jangan ragu dan jangan ragu dengan uang. Yang jelas tepat kepada orang yang berhak, orang fakir yang sesungguhnya, orang yang membutuhkan, miskin yang sesungguhnya. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab.